Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan coaching terhadap seorang teman sejawat saya, di mana teman sejawat saya ini mengampu kelas 3 dan kebetulan mempunyai kelebihan mampu atau pintar di dalam mengerjakan komputer, menggunakan komputer atau laptop, sehingga diberi tugas tambahan mengerjakan beberapa administrasi sekolah, baik berupa SPJ BOS, Dapodik, dan urusan administrasi sekolah lainnya. Kebetulan pagi tadi, teman sejawat saya ini mendapat teguran dari kepala sekolah karena sering sekali meninggalkan kelas, sehingga siswa yang diampu sering ribut di dalam kelas. Padahal aktivitas beliau ketika meninggalkan kelas adalah menunaikan tugas sekolah, misalkan urusan SPJ BOS, urusan Dapodik, dan urusan administrasi lainnya. Namun sepertinya kepala sekolah tetap ingin kelas yang diampu beliau kondusif dan tidak ribut. Bagaimana seorang coach menyikapi hal tersebut? Mari kita saksikan kasus berikut ini. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam. Bu Fitri, ada apa ya? Kayaknya ada yang penting nih. Iya nih Pak Iqbal. Tapi sebelumnya mohon maaf. Apa saya tidak mengganggu waktu Pak Iqbal? Oh, enggak apa-apa. Saat ini saya sedang membuat soal latihan untuk kelas 6. Tapi nggak apa-apa kok. Masih bisa lanjut nanti di rumah. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa masalah yang Bu Fitri hadapi? Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak. Saya sedang menghadapi masalah yang saya sendiri belum bisa menyelesaikannya. Oh begitu. Terus apa tujuan Ibu menemui saya? Dengan menceritakan permasalahan yang saya hadapi, saya berharap mendapatkan jalan keluarnya Pak. Kira-kira Bu Fitri itu punya ukuran keberhasilan yang seperti apa dari obrolan pada hari ini nanti? Ukuran keberhasilan obrolan hari ini adalah saya berharap mendapatkan solusi dari Bapak dan saya bisa segera menyelesaikan masalah ini tanpa menimbulkan masalah yang baru. Kira-kira masalah yang sedang Ibu hadapi itu apa ya? Barangkali Ibu mau cerita agar lebih melegakan hati Ibu. Jadi saya dipanggil sama kepala sekolah. Oh gitu. Iya Pak. Beliau bilang bahwa kelas saya itu sering ribut, dan ketika beliau mendatangi kelas saya tidak ada dalam kelas, dan katanya ini sudah sering terjadi. Beliau juga meminta saya untuk dapat meningkatkan kinerja sebagai guru dalam mengampu kelas secara baik dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Kalau nggak salah kan kelas 3 posisinya agak jauh ya dari kantor kepala sekolah ya? Nah itu Pak, bisa jadi suara anak-anak kelas 3 terlalu berisik, atau mungkin ada salah satu anak yang mendatangi kantor kepala sekolah melaporkan bahwa anak kelas 3 kosong, tidak ada gurunya. Sebentar Ibu, sebentar. Jadi ketika kelas Ibu ribut dan Ibu sedang tidak ada di dalam kelas, itu Ibu sebenarnya waktu itu lagi di mana, Bu? Saya itu lagi keluar Pak. Keluar. Iya, lagi keluar. Iya. Tapi saya itu keluar ada tugas. Ya, contohnya tugas
mau ngirim laporan-laporan ke KWK, terus ke SD tetangga, konfirmasi berkas. Kadang meminta kejelasan administrasi kelas, harus bagaimana, kekurangannya apa, gitu Pak. Kalau mendengar penjelasan dari Bu Fitri, berarti Bu Fitri sebenarnya sibuk sekali ya. Di samping pegang kelas 3, juga banyak tugas tambahannya begitu ya? Iya Pak, saya itu sibuk banget Pak. Semenjak Pak Holik operator sekolah lulus tes. Oh iya, saya ingat Pak Holik dulu di sini ya. Iya. Lulus ya. Iya, lulus Iya. tes dan diangkat CPNS. Iya betul. Di sekolah lain, semua pekerjaan Pak Holik dipasrahkan kepada saya Pak, sama kepala sekolah. Namun awalnya saya menolak Pak, ya karena tugas operatif itu berat banget dan banyak. Karena saya sudah mengampu kelas 3 juga. Namun kepala sekolah waktu itu sedikit memaksa untuk saya menerima tugas itu. Dianggap saya itu pintar laptop dan banyak waktu luang. Kenapa pada saat itu ketika kepala sekolah memberi tugas itu, kok ibu kok mau menerima semua tugas tersebut? Waktu itu sedang rapat dewan guru Pak. Kepala sekolah bilangnya yang bisa mengemban tugas ini hanya saya. Padahal masih banyak guru yang lain. Karena sebenarnya yang dipasrahin tugas ini itu Pak Iqbal sendiri loh. Kok saya? Iya, Yang bener? bener Pak. Tapi kan Pak Iqbal sendiri sudah mengampu kelas 6. Makanya tidak boleh diganggu, katanya biar fokus mengajar kelas 6 dan mengantarkan siswa lulus dengan nilai yang baik, memuaskan juga. Oh iya toh. Kok saya nggak ingat ya? Itu disampaikan kepala sekolah waktu rapat kapan ya? Masa Pak Iqbal nggak inget sih? Kan disampaikan waktu rapat dewan guru. Karena tugas tambahan sebagai operator dibebankan seluruhnya kepada saya, Iya. maka dari itulah saya sering pergi keluar dari kelas, meninggalkan anak-anak. Padahal saya Pak, saya kalau keluar kelas 3 sudah tak kasih tugas, biar ada kesibukan, ya biar gak ribut gitu loh, gak keluar-keluar kelas. Tapi ya namanya anak Pak, rasa ingin bermainnya itu masih cukup tinggi, sehingga pas tidak ada gurunya pasti banyak bermain, ingin ribut, keluar kelas, gitu Pak. Iya dong, pasti itu dunia anak-anak itu dunia bermain. Makanya pasti ketika sepi, ya anak-anak pasti kepengennya bermain. Nah, setelah bercerita seperti itu, sebenarnya ibu ini ingin seperti apa? Saya sih ingin mampu memenuhi keinginan kepala sekolah, yaitu sering di kelas, nggak meninggalkan anak, agar tidak ribut. Tapi kayaknya sulit bila tugas operator ini tetap dibebankan kepada saya Pak. Gimana? Coba, barangkali ibu pernah berpikir, apakah sudah terpikirkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya sih solusi itu udah ada Pak sejak awal. Tapi saya masih ragu apakah solusi saya ini bisa menyelesaikan masalah saya sendiri, atau justru nantinya malah dapat menambah masalah baru. Saya jadi bingung nih Pak Iqbal, gimana? Bingungnya di bagian mana ya Bu? Coba kembali ceritakan solusi yang muncul dalam pikiran ibu ketika menghadapi permasalahan ini. Coba. Solusi yang muncul saat ini, saya itu ingin menemui ibu kepala sekolah. Ya bagus tuh, bagus ya. Iya, dan mengajak ngobrol, Mm-mm. bercerita langsung untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, biar permasalahannya segera berakhir. Bagus itu, bagus. Kemudian dari misalkan saya kasih skala 1 sampai 10, kira-kira solusi yang tadi ibu terpikir itu
ada dalam rentang skala yang berapa untuk mencapai tujuan tadi? Kalau menurut saya antara skala 8 sampai 9, Pak. Ya, bagus. Nah, menurut Ibu, dengan solusi dan cara yang sudah Ibu rancang tadi, kira-kira apakah akan ada hambatan yang bisa menghalangi upaya Ibu tersebut? Kalau untuk hambatan sepertinya tidak ada, Pak. Cuman saya memang harus mencari waktu yang tepat agar ketika nanti saya meminta waktu kepala sekolah, saat itu kepala sekolah benar-benar lagi kosong, Pak. Lagi tidak ada kesibukan dan waktu senggang, biar pikiran ibu kepala sekolah tuh slow, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan jelas, bisa dipahami dan bisa diberikan solusi juga dari ibu kepala sekolah sendiri. Begitu ya. Mantap. Mudah-mudahan apa yang Ibu rancang tadi bisa menyelesaikan permasalahan tahap per tahap. Iqbal, Iya. ketika nanti saya menemui kepala sekolah dan bisa curhat langsung, saya akan mengusulkan akan diadakan rapat dewan guru khusus membahas pembagian tugas operator ini agar dibagi rata ke semua guru kelas. Jadi biar semua guru kelas itu mendapatkan betapa nikmatnya menggendong tugas operator. Boleh. Iya, nggak cuma saya. Iya. Boleh. Nah, menurut Ibu, apa ada peluang guru lain bila nanti tugas itu dibagi rata untuk mau menerima sebagian tugas operator yang akan dibagi rata tersebut? Menurut saya sih ada, Pak. Sebenarnya sih semua guru di sini itu secara kemampuan laptop sudah oke. Tinggal pembiasaan dan kelincahan dalam memanfaatkan laptop untuk kelancaran mengerjakan tugas-tugas, administrasi, dan lain-lain. Wah, itu bisa itu. Coba kalau Ibu itu merasa guru lain itu bisa menerima tugas itu, barangkali bisa menyebutkan siapa-siapa saja yang bisa sekiranya menerima tugas tersebut. Menurut saya sih ada 3 orang, Pak. Yang satu Ibu Nani, baru kemarin saja beli laptop baru. Oh iya, waktu itu saya udah lihat Bu Nani laptopnya baru, betul. Nah, yang kedua Pak Dodi, walaupun guru olahraga, tapi dia itu pintar dalam mengoperasikan laptop. Terus yang terakhir itu Ibu Jana, yang rumahnya itu buka jasa pengetikan, pembuatan undangan, fotokopi, percetakan. Ya, Oh iya. Saya kira mereka bertiga itu kalau memang kepala sekolah sedikit memaksa, juga mereka akan menerima tugas tersebut. Bisa. Iya. Nah, Bu Fitri, adakah konsekuensi dari setiap solusi yang ada tersebut? Apakah sudah dipertimbangkan secara matang konsekuensi yang akan timbul nanti? Ya iyalah, Pak, sudah. Masa belum? Setiap tindakan itu pasti ada dampak dan efeknya, Pak. Betul. Saya yakin bila usul saya nanti untuk menggelar rapat dewan guru dalam rangka membagi rata tugas operator kepada seluruh guru, maka guru-guru yang nanti mendapat jatah tugas akan merasa kurang suka, bahkan mungkin tumbuh rasa benci sama saya, Pak. Karena bisa. Iya, karena tugasnya kenapa dibagi-bagi, Iya. kenapa enggak Betul. harus sendiri, satu orang aja. Mungkin seperti itu. Iya. Nah, kira-kira barangkali ada yang diprioritaskan. Apa prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Prioritas saya apa ya? Mencari waktu yang tepat untuk menemui ibu kepala sekolah dan menyampaikan usulan rapat dewan guru sesegera mungkin agar cepat selesai. Bagus, sip. Itu bagus sekali.
Nah sekarang Bu Fitri, strategi apa yang akan Bu Fitri lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang saya akan lakukan itu, satu, WA Japri ke kepala sekolah, Ya. menanyakan Mm-mm. kapan ada waktu senggang untuk bisa saya ngobrol secara empat mata. Yang kedua, menyusun kalimat yang pas agar maksud dan tujuan saya itu tersampaikan dengan baik dan benar kepada kepala sekolah. Dan yang ketiga, saya akan mengusulkan diadakannya rapat Dewan Guru yang di dalam rapatnya ada agenda membahas pembagian tugas operator ke seluruh guru yang ada. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada setiap guru agar mau memahami masalah yang saya rasakan ini. Ya. Dan mau berbagi waktu dalam mengerjakan tugas-tugas operator. Ya, itu udah bagus. Nah, lalu apa ukuran kesuksesan dari rancangan aksi yang Ibu buat tersebut? Ukuran kesuksesan dari rancangan aksi yang saya buat adalah yang pertama, kepala sekolah mau mengadakan rapat dewan guru. Dan yang kedua, guru-guru yang diberi tugas tambahan mau menerima dengan senang hati, sehingga beban yang selama ini saya rasakan, saya gendong bisa sedikit berkurang. Wow, rencana yang luar biasa, bagus sekali. Nah, lalu bagaimana cara mengantisipasi bila timbul hambatan? Misalkan ada guru yang tidak bersedia menerima pembagian tugas tersebut. Saya akan mencoba melakukan pendekatan personal, membuka wawasan hati dan pikiran mereka agar mau mengerti apa yang selama ini saya rasakan. Karena tugas operator itu sangat benar-benar beban yang berat, Pak. Kemudian mau untuk berbagi dalam mengemban tugas yang ada. Jadi jangan saya sendirian. Oke. Nah, menurut Ibu, setelah Ibu curhat, bercerita panjang, itu kira-kira apakah bisa coba simpulkan kesimpulan dari kucing kita pada saat ini itu apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu bahwa permasalahan yang sedang saya hadapi itu berupa beban berat dalam mengemban tugas-tugas administrasi sendiri dapat diselesaikan dengan melakukan pembagian kerja dengan cara melakukan pendekatan kepada kepala sekolah untuk mau menggelar rapat dewan guru dan membagi tugas secara merata ke seluruh guru yang ada. Karena saya kan ada SPJ bos, mengemban kelas 3 juga, masa ditambahin juga operator, bisa pusing saya. Iya. Paham. Saya sangat memahami apa yang Ibu rasakan. Nah, kemudian komitmen yang Ibu buat untuk menjalankan rencana aksi ini apa kira-kira? Saya akan berencana berusaha sesegera mungkin menemui ibu kepala sekolah, menyampaikan permasalahan yang ada, meminta solusi terbaik, mengusulkan rapat dewan guru untuk diadakan pembagian tugas secara merata kepada seluruh guru yang ada di sekolah. Wah, bagus banget itu. Nah, kira-kira siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen tersebut? Kalau menurut saya, Pak Iqbal, gimana? Pak Iqbal Saya? keberatan nggak? Saya? Iya, saya Coba, minta. saya kepengen mendengarkan alasan kenapa memilih saya. Kan masih ada yang lebih senior, Pak Zulfa misalkan, barangkali bisa lebih didengarkan oleh kepala sekolah. Kalau saya meminta ke Pak Zulfa, saya akan lebih lama memakan waktu. Kan beliau guru agama yang mendapat tugas di 2 sekolah, sehingga jadwal keberadaan di sekolah ini hanya hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Saya khawatir ketika Pak Zulfa siap, malah kepala sekolahnya yang ada acara. Gimana itu? Ya. Oke deh kalau begitu. Terus kapan kita akan mengadakan tindak lanjut dari seksi
kita ini. Setelah ngobrol ini, Ya. Ya. saya akan coba WA Japri ke kepala sekolah. Nanti kalau saya sudah dapat jawaban kepastian tanggal, maka langsung saya akan beritahu Pak Iqbal agar siap-siap dalam mendampingi saya menghadap ke ibu kepala sekolah. Gimana? Oke, insya Allah saya akan membantu ibu semampu saya ya Bu ya. Ya Pak. Terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Sama-sama Ibu. Semoga permasalahan yang sedang Ibu hadapi bisa segera dapat diselesaikan. Saya kembali ke kelas dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut. Terima kasih.